Bunda Ketut. Di sini dia lanjut ke pembelajaran. Nah, ini adalah perencanaan pembelajaran mendalam. Namanya PPM sekarang. Bukan RPP, RPP, PPM. Nah, di sini yang pertama yang harus ada di sana di PPM-nya itu adalah identifikasi, ya, mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik materi pembelajaran, menentukan dimensi profil lulusan yang ada 8 gitu ya. Terus yang kedua adalah mendesain pembelajaran. Nah, di mana di sini di dalamnya ada menentukan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran kan sudah kita kupas bersama-sama di komunitas kita. Itu sudah menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Itu juga sudah mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan dengan topik dan menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan kerangka pembelajaran, praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital yang ada di desain pembelajaran. Ini nanti poin-poinnya ini, yang di desain pembelajaran. Terus di pengalaman belajar, ada merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Yang ke B, merancang tahap pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal, inti, dan penutup. Masih sama ya. Kalau dulu kan ada pembukaan, inti, dan penutup. Kalau sekarang ada awal, inti, dan penutup. Masih. Terus mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Artinya Niki mendeskripsikan, kita harus mendeskripsikan itu yang mana memahami, yang mana mengaplikasi, dan yang mana merefleksi. Ini ketiganya ini tidak bisa dibolak-balik. Ini tetap yang memahami, pertama memahami, kedua mengaplikasikan, yang ketiga merefleksi. Kalau ini bisa, ini yang ini bisa dibolak-balik ini, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Bisa di awal mengembirakan, bisa di akhir juga, bisa di pertengahan mengembirakan, seperti itu. Nah, kalau yang ini yang pertama memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Itu pengalaman belajarnya. Nah, ini ada desain-desain yang sudah kami dapatkan. Ini ada peserta didik. Nanti juga ada yang Word-nya sudah yang buatkan juga Word-nya. Saya ambil dari sini juga, dari peserta didik harus ada ini ya, peserta didik. Terus materi pembelajaran. Terus ada identifikasi, ini yang 8 ya, 8 profil lulusan. Terus ada capaian pembelajaran. Nah, ini ya. Nanti yang ini sudah dia bawa ke Word, nanti dia jelaskan di Word-nya biar sama juga ya. Nah, ini juga. Terus yang ini pelaksanaan pembelajaran mendalam, penyampaian materi sesuai tahap berpikir peserta didik untuk mendukung pencapaian ke dalam pemahaman konsep belajar peserta didik. Nah, di sini ada model-model dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Terus ada penerapannya, yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar. Nah, seperti lingkungan sekolah, lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial, dan sebagainya. Ini penerapannya ini sudah kita lakukan ya, lingkungan sekitar, pemanfaatan lingkungan di alam, di luar juga ya. Terus ada prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran yang kemarin masih ingat ya, yang tepuk PM-nya, tepuk PM, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Ya, masih. Terus ini berada dalam beberapa kegiatan pembelajaran, tidak harus beruntut dan atau simultannya. Yang ini tidak harus beruntut, ini bisa dibulak-balik. Kalau ini baru ya pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, dilaksanakan dengan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan konteks, kondisi, serta inovasi guru. Nah, ini sintak. Nah, kalau di SD kan ada sintak-sintaknya, itu sintak. Kalau di TK diisi sintak-sintak, itu adalah langkah-langkah pembelajaran pada model-model atau strategi pembelajaran yang ada. Dan ini sintaknya itu di TK buat nggak sintak-sintaknya? Buat. Sintak itu adalah langkah-langkah pembelajaran, gitu ya. Dan terus ini yang ketujuh, pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dilakukan dalam beberapa langkah pembelajaran yang dilaksanakan sesuai konteks dan kondisi pembelajaran. Terus di sini ada pengalaman belajar juga melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, di sini ada yang mencakup intelektual, sosial, emosional, spiritual, dan fisik. Nah, ada topik pembelajaran
karakteristik masing-masing pelajaran. Kemitraan yang melibatkan berbagai pihak baik di lingkungan sekolah, luar sekolah, masyarakat untuk mendukung pembelajaran mendalam. Nah, kemitraan ini kita sudah lakukan ya, kemitraannya dengan BPBD, Damkar, kita sudah sama Dwi Sampah, itu namanya kemitraan. Nanti selanjutnya ada di sini untuk kemitraannya ya. Nah, lingkungan pembelajaran, integrasi fisik, ruang kelas untuk mendukung pembelajaran mendalam. Pemanfaatan teknologi digital. Nah, di sini ada pemanfaatkan teknologi digital ya. Boleh menggunakan, kalau dulu kita menggunakan Classmate ya. Classmate sekarang bisa menggunakan Quizzes, dan Quizzesnya juga namanya baru, apa namanya ya? Ground gitu ya, apa tuh yang Quizzes baru pokoknya nih. Jadi asesmen yang sudah disampaikan kemarin sama Bunda Ketut tentang asesmen as learning, asesmen for learning, asesmen of learning. Pada PM menekankan pentingnya umpan balik dan asesmen autentik. Nah, itulah ya. Nah, ini kita lewati ya. Kita kalau di TK sih ada untuk bahasa juga kan ada perkembangan bahasa kan bisa kita ambil dari sini juga. Untuk IPA kita kan juga ada sains sederhana, itu kan masuk ke IPA, pembelajaran berbasis proyek juga, proyek ya, ilmu sosial. Nah, ini kontekstual bisa kita ambil nanti di sini. Terus yang ini adalah, nah ini yang contoh pelaksanaan pembelajaran mendalam yang model pembelajaran inquiry. Nah, memahami, nanti diisi berkesadaran, bermaknanya diisi, di belakangnya mengaplikasi diisi di belakangnya, seperti itu. Ini rumusan masalah. Nah, terus lanjut, yang ini adalah kesimpulan komunikasi, refleksi, dan ini nanti kalau kita udah terjun di PPM baru bisa langsung ya. Nah, yang ini adalah contoh pembelajaran mendalam yang jelaskan tadi ya, tentang identifikasi peserta didik, materi dan dimensi capaian seperti ini, topik juga, tujuan, praktik pedagogis, mitra pembelajaran ya, lingkungan pembelajaran berarti 10 ya, 10 yang ada di item-itemnya itu. Oke. Itu yang jelaskan yang di Word. Nah, ini sintak namanya, sintak langkah-langkah pembelajaran. Sintak kita harus buat seperti ini sekarang sintaknya itu. Sintak langkah-langkah pembelajaran awal. Nah, ini diisi dalam berkesadaran, bermakna, maksud ya. Nah, guru membuka pembelajaran dengan salam doa bersama dan sapa ramah untuk menciptakan suasana positif. Untuk menerapkan teknik permainan memuaskan konsentrasi, boleh menggunakan ice breaking gitu. Guru memulai dengan video singkat perbedaan kondisi sungai yang bersih dan tercemar. Nah, ini kan contohnya seperti itu. Ini guru memberikan pertanyaan pemantik. Oh, ini pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang tanaman ya? Itu udah termasuk di sini. Nah, apa yang kamu ketahui tentang buah ya? Buah apa ya? Gitu. Peserta didik melakukan literasi melalui bahan bacaan. Nah, mungkin dengan slide presentasi gurunya juga boleh ini ya. Guru tanya jawab dengan peserta didik bahan bacaan. Nah, tanya jawab setelah memperlihatkan video tadi itu apa kalau ini apa penyebab banjir, apa sungai yang tercemar, kita isi di sini pertanyaan pematanya. Mengapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai berhubung dengan peserta didik. Nah, kita kalau di TK kita pakai murid saja nih, biar sama-sama kita ganti anak menjadi murid seperti itu ya. Terus yang ini di inti bermakna mengembirakan. Nah, di inti ini harus ada memahami. Nah, di sini memahami. Nih, ini kegiatannya. Berdiskusi, memberi artikel, eksplorasi sumber informasi pada buku. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di memahami. Nah, ini yang memahami. Ini yang termasuk memahami. Terus setelah murid kita memahami,
kegiatan mengaplikasikan kan ada merefleksi, berarti anak-anak tuh maju ke depan mempresentasikan hasil apa yang dibuat, itu namanya merefleksi namanya sekarang. Di sini murid mendapatkan umpan balik dari teman, mendapatkan umpan balik, wah bagus sekali ininya gitu. Terus tadi dia melakukan evaluasi dari terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, menentukan solusi selanjutnya bagaimana yang untuk kelanjutan pembelajarannya. Terus yang terakhir adalah penutup, ini berkesadaran. Nah, ini dibuat juga setidaknya guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Nah, hasil kegiatan yang sudah kita lakukan itu disimpulkan seperti apa nanti di kelas gitu. Ini di penutup itu guru mengajak peserta didik merencanakan pembelajaran selanjutnya, dan selanjutnya apa akan kita ambil topik untuk selanjutnya seperti itu yang akan dipelajari itu, terus diundang. Nah, ini yang mitra yang diundang seperti itu. Nah, guru memuliakan peserta didik dengan menghargai pencapaian proyeknya. Nah, diberi apresiasi kayak gitu ya, boleh apresiasi. Terus nah, ini asesmennya. Nah, tadi kan sempat Bunda Win menanyakan ini ya, contoh pembelajaran mendalam. Ada asesmen pembelajaran, asesmen pada awal pembelajaran. Nah, ini kalau kuis singkat pengetahuan awal tentang ekosistem dan hubungan dengan aktivitas manusia. Boleh dengan menggunakan kuis dan boleh dengan menggunakan pertanyaan pematik, itu udah termasuk asesmen di awal pembelajaran seperti itu. Asesmen di prosesnya ini, nah ada peta konsep, presentasi, asesmen proyek. Nah, ini adalah presentasinya anak-anak itu, dia udah mau ke depan menjelaskan, berarti kita udah membuat nih asesmen prosesnya. Dia sudah berani, boleh menggunakan checklist, anak sudah berani, murid sudah berani menampilkan hasil karyanya dan mempresentasikan di depan guru dan teman-teman. Itu udah bisa dimasukkan, apakah sudah muncul atau belum muncul, itu bisa dimasukkan di proses. Nah, kalau asesmen akhir ini kan tes tulis, bisa juga nanti di akhir kegiatan dikasih kuis. Misalnya apa kegiatan yang tadi itu kita kasih kuisnya, bisa menjawab, nanti itu yang pakai tes akhir juga bisa pakai asesmen pada akhir kegiatan pembelajaran seperti itu. Terus nah ini yang di PAUD, yang khusus cari yang di PAUD. Padahal kita sudah melaksanakan hal seperti ini ya. Nah, pendidikan anak usia dini memberikan pengalaman belajar yang bermakna, eksploratif dan berbasis interaksi aktif yang menghargai ide dan imajinasi anak. Pendekatan ini memungkinkan anak mempelajari, mengamati, nah ini konsep secara alami dengan bermain dan aktivitas yang bermakna ya. Kita juga sudah dari dulu ya, kita sudah melakukan hal seperti ini juga ini, dan sekarang kita kuatkan lagi, kita tingkatkan lagi. Terus nah ini yang kemarin Bunda Ketut juga sudah dijelaskan kemarin ya. Ini yang pembelajaran mendalam bermutu untuk semua. Baik, itu saja yang sampaikan. Mungkin ada yang dari teman-teman yang mau menanyakan apa yang sudah dia sampaikan. Coba ada menanyakan topiknya yang dikit ya. Kalau topik ya bisa disesuaikan. Ya, topik ya, saya cari dulu ya di sini ya. Nah, ini kita dia sudah siapkan tempelnya. Nah, sekarang seperti ini ya. Yang tadi itu sudah tiang buatkan wordnya seperti ini. Nah, itu ada perencanaan. Bunda Win nanya di topik ya. Isi sub sekarang. Isi dia subnya. Ini ada. Kita ke topik pembelajaran. Nah, ini topik pembelajarannya. Ini topik pembelajaran. Dituliskan ya secara pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Topiknya diisi di sini. Topiknya ya itu sesuaikan dengan yang terdekat itu masih seperti ya, masih topik subtopiknya itu sama masih yang sudah kita buat. Terus untuk ini capaian pembelajarannya ini. Nah, ini apakah kita akan diisi atau tidak? Tulisan capaian pembelajaran sesuai fase nanti. Ya, fase itu. Capaian pembelajaran yang nilai agama dan budi pekerti. CP-nya itu apa kita tulis apa enggak di sini gitu nanti. Kalau tidak tulis, jangan diisi ini. Ya, langsung saja ke tujuan pembelajaran, langsung saja ke sini. Tujuan pembelajaran
atas lagi, yang di atas ya, yang gini aja, yang apa namanya, dimensi. Nah, yang ini. Nah, yang ini.